Bab 1620. Paviliun Fengxian. 1 lawan 1. Warrior yang tidak pernah memikirkannya, setidaknya dia tidak berpikir untuk berhadapan langsung dengan orang tua berambut putih ini. 1 lawan 1, itu juga harus melihat lawannya, jika tidak bisa menang, tetapi masih bersikeras 1 lawan 1, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Warrior yang memegang pedang panjang dan hendak menyerang ketika orang tua berambut putih tiba-tiba berkata, "Total ada 9 tuan muda keluarga yang berpartisipasi dalam perebutan calon kepala keluarga kali ini. Meskipun aku tidak begitu akrab dengan 9 tuan muda ini, tapi aku tahu sedikit tentang mereka. Dan aku yakin kamu bukan salah satu dari 9 tuan muda ini." Mata warrior yang sedikit menyipit. "Apa maksudmu?" Orang tua berambut putih menatap lurus ke arah warrior yang. "Aku curiga kamu bukan orang keluarga yang." Saat ini warrior yang menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya, sehingga orang tua berambut putih tidak bisa merasakan darah keturunan warrior yang sama sekali. Warrior yang berkata, "Orang keluarga yang atau bukan, apa bedanya?" Orang tua berambut putih mencibir. "Tentu saja ada perbedaan. Jika kamu orang keluarga yang, maka pembunuhan kamu terhadap Dena Yang dan Kelvin Yang adalah masalah internal keluarga yang kami, dan kami akan menanganinya secara internal. Tetapi jika kamu bukan orang keluarga yang, maka ini bukan urusan internal lagi. Orang luar membunuh orang keluarga yang tanpa izin. Tahukah kamu akibatnya?" Berbicara sampai di sini, dia berhenti, dan kemudian lanjut berkata, "Aku tahu, kamu pasti punya beberapa kartu hall, tapi aku berjanji, selama kamu bukan orang keluarga yang, kamu tidak akan pernah melihat matahari esok hari." Warrior yang terdiam sejenak, dan segera, dia mengaktifkan darahnya sendiri, lalu menjentikkan jarinya, dan setetes darah pun terbang di depan orang tua berambut putih itu. Saat ini, dia tidak ingin menjadi musuh seluruh keluarga yang, dia tidak sebodoh itu, jika dia secara terbuka menghadapi keluarga yang, jangankan membunuh Yanto Yang dan menyelamatkan Ella, dia sendiri bisa bertahan hidup atau tidak saja sudah menjadi satu permasalahan. Orang tua berambut putih menatap setetes darah di depannya cukup lama, lalu berkata, "Kamu adalah orang keluarga yang." "Lalu," kata warrior yang. Orang tua berambut putih menatap warrior yang. "Meskipun aku tidak tahu kamu tuan muda yang mana, aku yakin, aku akan segera mengetahuinya." "Nak, tunggu saja, aula disiplin dan kamu sudah menjadi musuh." Setelah berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Warrior yang tidak bergerak karena orang tua berambut putih sudah pergi. Orang tua berambut putih tentu saja akan pergi, meskipun kuat, tetapi 2 blood puppet ditambah warrior yang, itu sudah bukan lawannya. Jika masih diteruskan, dia mungkin akan mati di sini. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi. Warrior yang juga tidak mengejarnya. Untuk seorang master seperti orang tua berambut putih, jika pihak lain ingin pergi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, dia tidak ingin terlalu kejam dan membunuh orang tua berambut putih, itu terlalu berlebihan. Dia tidak harus membuat dendam aula disiplin, itu tidak sepadan. Berdiri di sana, warrior yang terdiam beberapa saat dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kanan, keluar. Ada keheningan sesaat, dan segera, ruang di sana tiba-tiba bergetar, dan kemudian, Freya yang muncul tidak jauh. "Kamu benar-benar tidak mati," kata Freya yang. Warrior yang berkata dengan lembut, "Aku beruntung." Freya yang melirik warrior yang, lalu berkata, "Jangan bicarakan itu lagi. Kembalilah denganku dulu, masih banyak hal yang harus kita lakukan."
Banyak hal. Warrior yang bingung. Freya yang berkata, tahukah kamu apa arti perebutan calon kepala keluarga? Secara sederhana, itu seperti perebutan tahta di dunia biasa. Dalam keluarga yang kalah mungkin tidak dipenggal, tetapi akan jauh dari pusat kekuasaan, dan yang menang tidak hanya akan memiliki kekuatan tertinggi, tetapi mereka yang mengikutinya juga akan kaya raya. Apa maksudmu? Tanya warrior yang. Freya yang berkata, menjadi calon kepala keluarga itu menguntungkan, apa keuntungannya? Kita tidak usah bicara yang nanti, selama kamu menjadi calon kepala keluarga, semua sumber daya keluarga yang akan diprioritaskan untukmu, teknik, seni bela diri, artefak, semua ini, selama keluarga yang memilikinya, kamu dapat memintanya. Karena pada saat itu, keluarga yang akan mengembangkan kamu sebagai pemilik keluarga masa depan. Sederhananya, selama kamu menjadi calon kepala keluarga, kesenjangan antara tuan muda yang lain dan kamu akan semakin besar. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, tidak hanya kamu, tetapi mereka yang mengikuti kamu juga akan dikembangkan. Jika kamu menjadi calon kepala keluarga, tentu saja, aku pasti akan melangkah lebih jauh dan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Warrior yang mengangguk. Dimengerti. Inilah yang disebut, satu orang mendapat manfaat, seluruh keluarga naik ke surga. Freya yang sedikit mengangguk. Ayo pergi, ada dua orang yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Tanya warrior yang. Freya yang terdiam sejenak, lalu berkata, anak buah ayahmu saat itu, yang juga merupakan 2 dari 7 marsal saat ini, bersikap hormatlah nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu mengikuti. Mengetahui bahwa warrior yang tidak tahu banyak tentang keluarga yang, Freya yang terus menjelaskan tentang keluarga yang kepada warrior yang di sepanjang jalan. Di bawah pengenalan Freya yang, warrior yang mendapat gambaran umum tentang keluarga yang memiliki kekuasaan paling besar di keluarga yang tentu saja adalah kepala keluarga yang. Nama kepala keluarga yang adalah Ferguson yang, dia adalah orang yang terkuat dalam keluarga yang, juga salah satu yang terkuat dalam alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti. Selanjutnya adalah kelompok tetua. Kelompok tetua terdiri dari master dari setiap garis keturunan langsung dan setiap cabang lain keluarga yang. Para master ini semuanya adalah master super hasil pilihan. Dalam keluarga yang, status mereka adalah yang kedua setelah kepala keluarga. Tidak hanya itu, kelompok tetua juga memiliki kekuatan untuk memakzulkan sang kepala keluarga. Jika kepala keluarga yang ingin merugikan kepentingan keluarga yang, kelompok tetua berhak memberhentikan kepala keluarga. Tentu saja, premisnya adalah lebih dari 80% tetua setuju. Di bawah kelompok tetua, adalah aula disiplin. Aula disiplin juga terdiri dari para master elit keluarga yang. Seperti kata pepatah, ada hukum nasional dan aturan keluarga. Keluarga yang juga memiliki aturan keluarga, dan ada banyak sekali aturan keluarga. Namun, tidak mudah untuk meminta orang-orang untuk mematuhi aturan keluarga ini. Oleh karena itu, ada aula disiplin. Bagi yang melanggar aturan keluarga, aula disiplin berhak membunuh dulu baru melapor. Jadi di keluarga yang, kewenangan aula disiplin juga sangat besar. Di bawah aula disiplin adalah 7 marsal keluarga yang. 7 marsal ini memegang 70% dari pasukan keluarga yang, mereka menjaga dunia keluarga yang, dan membawahi banyak master yang tak terhitung jumlahnya. 7 marsal ini hanya mendengarkan perintah kepala keluarga yang,
dan baik kelompok tetua maupun aula disiplin tidak bisa mengendalikan mereka. Di bawah 7 marsal adalah 72 jenderal. 72 jenderal adalah tulang punggung kekuatan keluarga yang, karena jika kamu ingin bergabung dengan 72 jenderal, kamu setidaknya harus alam sempurna, dan bukan master alam sempurna biasa. Selain 72 jenderal, ada juga 4 legiun besar, yaitu Resimen Dewi Phoenix, Prajurit Dewa Naga, Tentara Penyu Hitam, dan Camp Tiger. Dan Freya yang adalah pemimpin dari Resimen Dewi Phoenix. Tugas utama keempat legiun dan 72 jenderal ini adalah menjaga markas keluarga yang, yaitu benua Tiansu. Selain itu, ada juga sebuah legiun keluarga yang paling misterius, tetapi legiun ini hanya diketahui oleh para kepala keluarga setiap zaman. Segera, di bawah kepemimpinan Freya yang, keduanya datang ke kota Tianji. Paviliun Fengxian. Freya yang membawa warrior yang ke ruang pelatihan bawah tanah di Paviliun Fengxian, dan di ruang pelatihan, ada seorang pria dan seorang wanita, yang pria berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah Cina, dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya persegi dengan bentuk muka tegas dan sorot mata tenang. Di samping pria paruh baya adalah seorang wanita cantik yang tidak terlihat mukanya, karena dia mengenakan kerudung sutra yang menutupi mukanya. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya, sosoknya menonjol dan sangat seksi. Melihat mereka berdua, ekspresi warrior yang tiba-tiba menjadi sangat serius. Karena kedua orang itu benar-benar memberinya perasaan yang tak terduga. Kedua orang ini lebih kuat dari tetua berambut putih dari aula disiplin. Ini adalah intuisinya. Master di atas alam sempurna. Saat warrior yang memasuki ruang pelatihan, mata pria paruh baya dan wanita cantik itu langsung tertuju padanya. Tak lama, pria paruh baya tiba-tiba berkata, "Domain pedang." Warrior yang mengangguk. Pria paruh baya sedikit mengangguk. "Serang aku." "Serang." Warrior yang terperanjat sejenak, lalu dia mengerti apa yang dimaksud pria paruh baya itu, pihak lain ingin melihat kekuatannya. Setelah hening sejenak, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria paruh baya. Kemudian, pedang panjangnya menusuk. Wajah pria paruh baya itu tenang, satu jarinya menunjuk ujung pedang di tangan warrior yang ngung. Bang! Pedang panjang itu bergetar hebat, dan kemudian, sebuah kekuatan besar langsung mengguncang warrior yang ribuan kaki jauhnya. Di kejauhan, mata warrior yang sedikit menyipit. Kekuatan pria paruh baya ini tidak sedikit lebih kuat dari orang tua berambut putih sebelumnya, tapi jauh lebih kuat. Saat ini, pria paruh baya itu berkata lagi, "Bersikaplah serius." Warrior yang mengangguk sedikit, saat berikutnya, dia berubah menjadi belasan cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, sebuah energi pedang tiba-tiba melintas di lokasi. Energi pedang melintas, seluruh ruang robek dan hancur, satu demi satu celah-celah panjang ruang hampa muncul di lokasi. Dan energi pedang itu, membawa jiwa pedang pembunuh warrior yang datang ke hadapan pria paruh baya. Ekspresi pria paruh baya tetap sama, ketika energi pedang itu masih belasan sentimeter darinya, tiba-tiba dia menunjuk. Boom! Meninju keluar, energi pedang warrior yang langsung hancur, tetapi pada saat ini, mata pria paruh baya menyipit, karena entah sejak kapan warrior yang sudah muncul di belakangnya, dan pada saat yang sama, ujung pedang sudah sampai ke punggungnya. Ses! Pedang panjang itu menusuk, tetapi warrior yang tidak senang tapi justru terkejut, karena entah sejak kapan pria paruh baya itu muncul di jarak ribuan kaki.
Di samping, wanita cantik itu melirik warrior yang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Karena ada bekas luka pedang di belakang pria paruh baya itu, tidak terlalu dalam, hanya sekitar 2 cm. Di kejauhan, pria paruh baya melirik warrior yang, lalu berkata, "Hukum kegelapan kamu ini sedikit berbeda, bisa sampai tidak ketahuan sedemikian rupa sehingga master alam sempurna biasa sama sekali tidak akan bisa menahan pedangmu." Warrior yang menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali sudah ditahan olehmu. Apakah masih mau lanjut?" Pria paruh baya menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak perlu. Terima satu jurusku, bisa." Pada saat ini, wanita cantik yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata. Warrior yang memandang wanita cantik itu dan hendak berbicara. Pada saat ini, wanita cantik tiba-tiba muncul di depan warrior yang, dan kemudian matanya tiba-tiba berputar dengan aneh. Dalam sekejap, mata warrior yang menjadi terpaku, dan kemudian seluruh orangnya menjadi kaku seperti membatu di tempatnya. Wanita cantik itu mundur 2 langkah, lalu berkata pelan, "Sudah cukup." "Dia memiliki kecemerlangan niat pedang," kata pria paruh baya. Wanita cantik berkata, "Alamnya masih terlalu rendah, kecemerlangan niat pedang juga tidak berguna. Jika kamu tidak percaya, lihat ini." Dia menjentikkan jarinya, dan seberkas energi vitalitas mengenai dada warrior yang secara langsung. Ses. Darah menyembur keluar dari dada warrior yang, tetapi mata warrior yang masih terpaku dan dia tidak merespon sama sekali. Hati-hati, jangan sampai membuatnya menjadi idiot. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di sudut di kejauhan. Seorang idiot, tidak ada gunanya bagi kita. Melihat sosok tersebut, Freya yang, pria paruh baya, dan wanita cantik langsung memberi hormat kepada bayangan hitam itu. Bersambung.